kasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon untuk boleh bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang bukan hanya sebagai orang yang beribadah, tetapi sebagai umat yang dipanggil untuk ikut serta dalam karya pemulihan Allah. Di tengah dunia yang terluka, hati yang letih, dan iman yang kadang goyah, Kristus yang bangkit datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang terbuka. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 6. Pengharapanku hanya Yesus saja. Well,
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pemulihan Allah dimulai ketika jujur melihat luka dan dosa kita di hadapannya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina. Mazmur 51 ayat 19. Mari kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan Allah yang kudus dan penuh belas kasihan, kami datang dengan hati yang malu dan remuk. Kami mengaku bahwa kami sering hidup dalam ketakutan, seperti para murid di balik pintu yang terkunci. Kami lebih sering dikuasai kecemasan daripada iman. Kami lebih mudah menyalahkan daripada mengasihi. Kami ingin dipulihkan, tetapi sering menolak karya pembaharuan. Ampunilah kekerasan hati kami, ampunilah ketidakpercayaan kami, ampuni saat kami menjadi Thomas yang menuntut bukti tetapi enggan percaya. Pulihkan hati kami Tuhan, bentuklah kembali menjadi umat yang hidup dalam pengharapan kebangkitan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baliklah pada Bapa. Dengarlah berita sukacita Injil. Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam Yesus Kristus, dosa saudara telah diampuni. Terimalah damai Kristus dan hiduplah sebagai manusia baru.
Umat yang dipulihkan dipanggil hidup dalam pembaharuan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Saudara-saudara, mari kita hidup sebagai saksi Kristus yang bangkit, mengasihi, mengampuni, membawa damai, dan menjadi alat pemulihan bagi sesama. Ku tahu mukhlisku hidup. Ku
Kita tentu selalu rindu untuk memuji nama Tuhan. Tidak terkecuali kami Tomria secara acak, secara singkat pandu beberapa orang. Tetapi kemudian hari kita ingin mengajak semua Tomria untuk bisa menyanyikan sebuah lagu di kemarin pada waktu ibadah keluarga di Pastori, kami mendengar bahwa di hari Selasa akan berangkat ke Salapanja. Tiba-tiba kami berpikir, tak sama lumpuh ya. Bila lagu mudah-mudahan lagu yang sederhana ini menghibur selama perjalanan ini ke Salapanja. Itulah yang menjadi kerinduan kami hari ini untuk menyanyikan sebuah lagu. Ku tak dapat sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Untuk Bapak Ibu dan untuk itu kami sampaikan sekali lagi bahwa lagu ini selain kita rindu Tuhan, kami juga ingin nyamoni berjalan dengan sebuah lagu, mudah-mudahan di panjang tidak selalu sepi karena Tuhan penuntunnya. Semoga perjalanan ini tidak merasa asing dan menikmati perjalanan sampai ke tempat tujuan. Kita dapat berjalan sendiri, kita pujikan. Bila
pria yang mempersembahkan ujian kebetulan. Ya, terima kasih karena lagu ini kiranya juga mengiring perjalanan Budwi. Sebenarnya bukan Selasa, besok saya akan terbang ke Batam dan besoknya baru dilanjutkan perjalanan dengan kapal ke selatan. Terima kasih untuk doa dan juga ujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, pagi ini Budwi minta maaf tidak bisa ikut beribadah sampai selesai. Hari ini juga ada pemberkatan nikah keponakan kami, kakak saya yang di Jombang, acaranya di Jombang. Jadi Budwi hadir pagi ini, saya nanti hadir sore. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian di dalam hati kami, sehingga ketika kami membaca, kami memahami. Ketika kami memahami, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh waktu ini di dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat ganjil ayat 19 dan seterusnya. Bapak Ibu saudara dan juga anak-anak membaca ayat 20 dan selanjutnya ayat genap. Kita baca ayat 19 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka kata murid-murid kami kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
aku di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita baca sama-sama. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga anak-anaknya dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita pernah mengalami masa ketika hidup ini terasa seperti di ruangan yang tertutup. Pintu hati terkunci, bahkan sangat rapat, dan ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa kehilangan, bahkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang takut menghadapi masa depan. Hari ini banyak orang tidak tahu tentang masa depan. Ke depan aku mau pergi. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan masa depan? Bahkan tidak sedikit lansia juga mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi di hari depan, di masa tua? Ada yang hatinya masih terluka karena konflik yang dihadapi. Luka yang karena merasa dilukai oleh pasangan, dilukai oleh orang tua, bahkan terluka oleh anak-anak, bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, dan luka itu begitu dalam. Bahkan ada yang sudah mulai lelah di dalam melayani Tuhan. Entah karena kondisi fisik atau mungkin karena pergumulan yang tidak dapat ditahan. Ini saya mundur aja di dalam layar. Bahkan ini juga seringkali dialami oleh senior. Senior mengatakan yang muda-muda saja yang maju, yang muda mengatakan kami masih terlalu muda. Ada yang lebih senior dari kami. Dan saya juga bingung dengan terus yang maju siapa? Ya, biar Pak Dwi sendiri maju. Terlalu banyak orang berdiri di belakang layar. Karena orang di belakang layar tidak perlu bertanggung jawab. Amin. Bapak Ibu nggak berani bilang. Orang yang suka di belakang layar itu sebenarnya nggak mau tanggung jawab. Karena apa? Ada salahnya nggak bisa disalahkan. Wong aku di belakang layar, yang bertanggung jawab itu yang di depan layar, yang di atas panggung. Tetapi itu satu pilihan. Percuma saya melayani
kalau akhirnya juga hidup saya tidak lebih baik? Bapak Ibu bayangkan orang melayani saja hidupnya tidak lebih baik, bagaimana yang tidak melayani? Apakah dijamin lebih baik? Saya juga tidak tahu. Ada yang bertanya di dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau diam? Aku sudah berteriak, bahkan teriakanku itu sangat kencang, bahkan seluruh kampung, seluruh RT itu dengar. Tapi kenapa Tuhan diam? Doa-doa kita seakan tidak sampai ke telinga Tuhan. Kita berteriak dan suara itu hanya berhenti sampai di plafon dan kembali ke telinga kita lagi. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata pada malam itu pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang sangat mengguncang mereka. Guru mereka, Tuhan mereka baru saja disalibkan. Dan mereka melihat kematian Yesus itu. Dan itu sangat mengerikan. Guru yang mereka kasih disalibkan, harapan mereka seakan itu sudah runtuh, Bapak Ibu. Gak ada harapan lagi. Bahkan masa depan sepertinya apa? Namun justru di tengah ruangan yang tertutup itu, firman Tuhan katakan, Yesus jangan kita katakan karena Dia Tuhan bisa masuk di ruangan yang pintunya terkunci. Nggak usah tanya cara masuknya kayak apa. Yang jelas firman Tuhan hadir, Tuhan datang di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah ruangan di mana ruangan itu pintunya terkunci rapat. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah Tuhan bukan hanya bekerja pada saat hidup kita baik-baik saja, tetapi justru Dia hadir, Dia berkarya memulihkan ketika hidup kita terasa paling gelap. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam tema ikut dalam karya pemulihan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 19, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, Yesus tidak menunggu murid-murid menjadi berani terlebih dahulu. Justru di tengah ketakutan itu Tuhan Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ia datang saat mereka masih takut. Ia tidak menunggu hati mereka pulih dahulu. Bahkan Ia datang justru saat mereka sedang hancur. Inilah kabar Injil yang sangat indah. Allah memulai pemulihan itu bukan dari kita. Kalau seorang dokter
dia mengobati pasiennya, dia tanya gejalanya apa yang kamu rasakan. Baru dokter itu kasih diagnosa, setelah itu dokter itu kasih obat. Tuhan Yesus dia tidak tanya apakah kamu keadaanmu bagaimana, kondisimu seperti apa. Jadi Tuhan Yesus itu dia memulihkan, Tuhan memulihkan itu dari dirinya sendiri, bukan dari keadaan kita. Tidak peduli keadaan kita itu seperti apa. Tetapi inisiatif itu datang dari dia sendiri. Tidak bergantung dengan keadaan kita. Pemulihan bukan dimulai dari kekuatan manusia, tetapi itu semata-mata inisiatif dari kasih. Kata yang dipakai di sini adalah damai sejahtera, ini adalah kata Irene. Itu kalau di dalam perjanjian lama itu dipakai kata shalom. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau shalom, kita menyapa shalom itu sebenarnya apa? Tidak sembarangan bilang shalom. Bahkan orang-orang non-Kristen juga ikut-ikut shalom, tapi mereka ngerti nggak shalom? Mungkin mereka berpikir shalom itu sama dengan assalam. Wah, makanya kalau pejabat atau siapa itu kasih sambutan itu salamnya itu banyak tuh. Tapi Bapak Ibu, shalom tidak seperti yang diucapkan sebagai sapaan, bukan seperti itu. Irene di dalam perjanjian baru itu adalah dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata shalom. Shalom bukan sekedar tenang Bapak Ibu. Shalom itu artinya utuh. Nah kalau Bapak Ibu kita dengar kata utuh itu artinya tidak berkurang sedikit. Bukan juga sebagian, apalagi setengah-setengah, utuh. Shalom artinya juga dipulihkan. Selain itu juga dikatakan diperdamaikan. Bahkan shalom juga berarti disembuhkan. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Kata shalom, sesuatu yang utuh, bukan hanya sesuai gitu. Total gitu ya. Dimana pemulihan itu secara total, bahkan pendamaian itu juga secara total, kesembuhan itu pun juga secara total. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus bangkit, dia datang kepada murid-muridnya. Dia sedang memulihkan hati mereka yang remuk. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam situasi seperti murid-murid itu, mungkin Bapak Ibu datang ke sini rasa-rasa. Banyak orang nggak mau datang beribadah, nggak ikut persekutuan. Itu alasannya salah satu apa? Hati saya lagi tidak damai. Nah sekarang pertanyaannya, kita cari damai di mana? Bukankah 2-3 orang di antara kamu berkumpul, firman Tuhan katakan apa? Tuhan hadir. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, Tuhan hadir. Dan di sana terjadi pemulihan. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu jemaat yang datang beribadah dengan hati yang terkunci. Tidak tahu kenapa dikunci. Ya, karena memang tidak mau.
Bapak Ibu, setiap Selasa kita ada waktu untuk kita berdoa. Kita nggak atur pokok doa. Setiap orang punya kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya, unek-uneknya. Dan kemarin benar-benar saya jujur saya diberkati dengan Bapak Ibu yang ikut berdoa kemarin. Bapak Ibu dengan leluasa Bapak Ibu sampaikan pergumulan Bapak Ibu dan kita doakan sama-sama. Mungkin hari itu doa kita belum sepertinya belum terjawab, tapi paling tidak ketika kita mengungkapkan beban kita, masalah kita, itu sudah mengurangi ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita bisa menangis di situ di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu katakan begini, ketika kita berdoa, ada saudara kita mengungkapkan beban hidupnya, itu nggak perlu dibahas. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita memberikan kekuatan. Jadi tidak perlu kita kok iso yo, apa yo, mesakno yo. Karena tujuan dari berdoa bukan itu. Mengapa terkunci? Mungkin kita malu. Mungkin kita khawatir kalau orang dengar masalah saya jadi viral gitu. Tapi tentu saja kita tidak menyampaikan ke sembarang orang gitu. Apalagi kita itu bebas, kita mau ngomong apa saja sesama Tuhan itu kita nggak ada batasan gitu. Bahkan tidak ada tata bahasa khusus yang Tuhan minta gitu ya. Ini grammarnya harus seperti ini ya, ya. Subjek, predikatnya, objeknya itu harus bagaimana gitu ya, ya harus lebih puitis atau bagaimana enggak. Saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu, kalau gini maksudnya, Tuhan aku capek Tuhan, bener Tuhan aku hari ini capek Tuhan, aku jengkel dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Dan kalau aku mau marah Tuhan, tentunya Tuhan setuju aku marah. Karena memang aku sudah gak tahan lihat kelakuan dia. Kira-kira doa seperti itu rohani. Apakah kita harus berdoa Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia, tapi masalah kita itu nggak keluar. Beban kita itu lebih terasa berat. Tuhan, kenapa sampai hari ini Tuhan gak dengar aku? Apakah aku salah Tuhan? Kalaupun ada salah dalam hidupku, Tuhan tunjukkan dengan cara Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitarku melihat aku begitu kesalahanku, dan mereka bisa menegur aku, berikan aku keluasan hati untuk menerima. Banyak hal yang membuat kita ini terkunci. Karena ada luka di dalam rumah kita, dan kita mau pendam sendiri. Kita nggak mau, jangankan ngomong sama saudara seiman, yang ngomong sama Tuhan aja kita enggan. Kita rasa nggak sopan. Ya memang kita hidup di dalam tata krama ini. Tapi kalau sama Tuhan, kita mau ngomong apa saja didengar. Amin. Kita mau nangis, kita mau teriak, Tuhan nggak bersoal. Mungkin ada pelayanan yang melelahkan. Mungkin ada anak yang kita merasa